Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian tidak bosan ya menonton video pembelajaranku tiap minggu. Nah, kali ini kita akan membahas gangguan perkembangan membaca. Gangguan kemampuan membaca adalah salah satu gangguan belajar yang paling umum dimiliki oleh anak. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan membaca bisa membayangkan huruf, tapi kesulitan dalam menggabungkan kata dengan suara berbeda. Sebagian besar gangguan belajar dalam hal membaca berhubungan dengan kesulitan dalam mengenali kata dasar dan memahami buku bacaan. Disleksia merupakan salah satu bentuk gangguan belajar dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Beberapa gejala umum yang dialami oleh anak yang memiliki disleksia adalah susah untuk memproses serta mengingat hal-hal baru, sulit untuk melafalkan kata-kata baru, termasuk perkembangan bahasa balita dalam mempelajari bahasa asing. Nah, ciri-ciri anak mengalami disleksia adalah agak susah melafalkan sesuatu, lambat berbicara, sulit mengingat hal-hal dari film atau sesuatu yang dia sukai, mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar atau alfabet, sulit membedakan atau mengenali warna, sulit membedakan kata-kata yang serupa atau bahkan huruf yang serupa, seperti B dan D. Nah, kemudian kita akan membahas faktor yang mempengaruhi minat membaca. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan pelajar. Teknologi tentunya juga memberikan dampak negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi, buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi gadget, sehingga minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar sudah menurun dan pengguna teknologi lebih sering membuka gadget daripada membuka buku. Banyaknya fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah gadget secara otomatis tidak akan membuat si pembaca fokus, bagaimanapun tampilan dan keutamaan yang ditonjolkan oleh e-book. Membaca buku dengan eksemplar tidak pernah tergantikan. Nah, yang ketiga adalah sarana yang kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat membaca yang nyaman, buku bacaan yang menarik, serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembaca. Yang keempat adalah kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikannya akan semakin tinggi untuk membaca. Nah, faktor-faktor tersebut akan menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca. Untuk meningkatkan minat baca seseorang, maka hendaknya kita bangun lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan baca yang tinggi. Memanfaatkan teknologi dengan positif, menghilangkan budaya copy paste, memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak maupun lingkungan kita agar melahirkan generasi yang gemar membaca. Terdapat 4 terapi membaca yang umum diberikan kepada penderita kondisi ini, yaitu yang pertama adalah terapi Orton Gillingham. Terapi ini mengaplikasikan teknik untuk mengajarkan membaca pada penderita disleksia secara bertahap. Pada metode ini, penderita disleksia untuk mencocokkan huruf dengan suara dan mengenali cara pengucapan huruf tersebut. Metode ini fokus untuk mengajarkan anak membaca pada tingkatan kata dan bukan terapi satu-satunya yang akan dilakukan. Selain itu, metode Orton Gillingham juga menggunakan berbagai cara untuk membantu anak belajar, misalnya dengan sentuhan.
Yang kedua adalah instruksi multisensori. Metode ini mengajarkan anak menggunakan seluruh inderanya seperti sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan untuk membantunya belajar. Penderita disleksia akan belajar dengan lebih efektif apabila informasi yang diberikan diterima beberapa sensor secara berkesinambungan. Metode ini memungkinkan peserta yang menjalaninya untuk belajar menggunakan caranya sendiri. Hal tersebut akan memungkinkan anak untuk belajar menggunakan indera terkuatnya dan meningkatkan kemampuan indera terlemahnya. Yang ketiga adalah terapi dengan metode fonik. Terapi dengan metode fonik merupakan metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamakan huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Misalnya huruf B yang dibunyikan B, BE, dan huruf C dibunyikan C atau CE, dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga akan diajarkan beberapa hal seperti mengeja, membaca, menulis, memahami huruf dan susunan huruf pada suatu kata, serta menyusun suatu kalimat untuk memahami kosakata baru. Yang keempat adalah terapi visual dan auditori. Anak dengan disleksia umumnya tidak terlepas dari masalah pendengaran dan penglihatan. Terapi visual dan auditori bisa Anda berikan untuk membantu anak mengenali huruf dan membaca huruf tersebut dalam suatu kata ataupun kalimat.